Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023 adalah hari Minggu biasa kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 58 ayat 7 sampai 10. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang menyakitkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kita memiliki identitas yang luhur. Dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kamu adalah garam dunia." Perkataan Yesus ini berisikan penegasan akan identitas para murid-Nya. Kamu adalah garam dunia, itulah identitas para murid. Tidak hanya itu, kepada para murid-Nya, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Dengan demikian, identitas para murid-Nya dinyatakan atas dua cara, yakni kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Pasti ada alasan mengapa Yesus menggunakan dua hal ini, garam dan terang, untuk menggambarkan identitas murid-murid-Nya. Pada zaman kuno, garam dan matahari atau sinar matahari sangatlah penting bagi kehidupan manusia, sehingga mereka menilai hal-hal lain kurang penting dibandingkan dengan garam dan sinar matahari ini. Oleh karena itu, Yesus memanfaatkan kedua hal penting ini ketika ia berbicara kepada murid-murid-Nya. Kita bisa membayangkan betapa pentingnya murid-murid Yesus bagi dunia dalam pikiran Yesus. Bukan hanya murid-murid-Nya pada zaman Yesus, tetapi juga para pengikut-Nya, semua orang Kristen, mereka semua adalah garam dunia. Dari dalam, yakni dari keterlibatan hidup yang menolong dan membantu sesama, mereka memberi rasa pada dunia. Saudaraku terkasih, kita melihat apa yang diharapkan Yesus dari para murid-Nya bagi dunia, bagi orang lain dan bagi masyarakat, itu juga berlaku pada kita orang beriman. Yesus mengharapkan kita menjadi garam dan terang bagi keluarga kita, bagi lingkungan, tetangga dan masyarakat di sekitar kita. Dan memang kita telah melihat begitu banyak orang beriman yang memang telah menjadi garam dan terang bagi keluarga, bagi anak-anak, dan bagi sesama mereka. Mereka menanamkan dan memelihara benih iman dan doa di tengah keluarga mereka. Mereka harus bersyukur
karena telah melihat bagaimana upaya mereka telah berdampak dalam kehidupan anak-anak mereka dan orang lain di sekitar mereka. Kita telah melihat begitu banyak anak yang meniru teladan hidup orang tuanya. Anak-anak juga harus berterima kasih kepada orang tuanya karena warisan rohani yang amat berharga diberikan orang tua kepada mereka. Ingatlah bahwa Yesus tidak berkata, "Kamu dapat menjadi garam," atau "Kamu dapat menjadi terang," tetapi kamu adalah garam, kamu adalah terang. Mengapa? Karena itulah identitas mereka melekat pada diri mereka dan bukan hal di luar dirinya. Yesus sendiri telah menjadi garam dan terang bagi manusia. Ia telah menunjukkan bagaimana menjadi garam dan terang. Ajaran yang praktis dalam hal menjadi garam dan terang dunia juga diwartakan oleh Nabi Yesaya. Ia menyampaikan firman Allah, "Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dari rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang, laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera." Jelaslah bahwa terang akan bercahaya dalam diri kita, bukan karena kecerdasan, keterampilan, pengetahuan dan keahlian, atau kecemerlangan dunia yang kita miliki. Saudara-saudariku terkasih, Kristus adalah sumber terang di dalam diri kita. Rasul Paulus menyadari betul bahwa Yesus adalah kekuatan hidup dan kesaksiannya. Oleh karena itu, dalam bacaan kedua hari ini, Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. "Baik ajaran maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." Paulus adalah orang yang sangat terdidik, tak hanya dalam bidang hukum Taurat Yahudi. Ia juga terdidik dalam budaya dan filsafat Helenistik. Ia bisa saja berbicara dengan hikmat dunia dari aliran filsafat yang terkenal pada zaman itu, tetapi dia tidak melakukannya. Paulus hanya mengandalkan kekuatan Allah. Dia menempatkan Yesus sebagai pusat hikmat yang diberitakannya. Memberi kesaksian tentang Kristus adalah tanda bahwa kita menjadi garam dan terang dunia. Ini benar-benar adalah panggilan kita. Kita harus bangga menjadi orang Kristen dan menyandang nama Yesus di hati dan perbuatan, sehingga terang kemuliaan Allah bersinar lewat diri kita kepada banyak orang. Semoga demikian. Amin.